adik-adik SD Kristen Elim, kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita menyanyikan pujian kita, Firman Tuhan Dengar. Bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, biar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membawakan kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ke-14. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Baik adik-adik, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan Kak Intan sampaikan dengan tema bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik, bertumbuh adalah proses. Contohnya, saat seorang ibu sedang mengandung, dari 1 bulan bayinya hingga 9 bulan, akan ada yang namanya pertumbuhan. Bayi akan bertumbuh dari usia 1 bulan hingga 9 bulan. Kamu pun akan bertumbuh demikian dari umur 1 tahun hingga sampai sekarang umur 12 tahun untuk seorang anak SD atau 13 tahun. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan rohani sangatlah penting. Kamu tak selamanya menjadi bayi rohani. Kamu akan bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa rohani di dalam Tuhan. Kamu harus bertumbuh. Pertumbuhan seperti apa yang Kak Intan maksudkan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, seorang anak Kristen yang dewasa rohani, seorang anak yang sudah dewasa rohaninya, ia akan mengerti bagaimana ia harus bersikap. Contohnya sebagai anak-anak Kristen, SD Kristen Elim, kamu sudah berusia sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD, otomatis kamu harus menjadi contoh buat adik-adikmu yang di bawah. Nah, bagi Kak Intan, pertumbuhan rohani yang kamu harus miliki adalah saat kamu menginjak usia untuk seorang anak kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, kamu harus menjadi contoh rohani kepada adik-adikmu. Seperti kamu rajin membaca Alkitab, kamu suka mendengarkan firman Tuhan, waktu jam-jam ibadah kamu mengikutinya, maka adik-adikmu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan melihat bagaimana kakak-kakaknya mencontohkan sikap-sikap yang baik kepada adik-adik. Nah, contoh-contoh kedewasaan rohani yang dimiliki oleh kamu, kakak-kakak tingkat di kelas 5, kelas 6 SD akan ditiru oleh adik-adik yang di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, serta kelas 4. Nah, contoh kerohanian, kedewasaan kerohanian yang kamu miliki harus kamu contohkan kepada adik-adikmu. Karena saat kamu melakukan kerohanian yang dewasa, saat kamu bertumbuh menjadi anak yang dewasa rohani, maka Kak Intan percaya bahwa dimanapun kamu berada, sikap yang akan kamu miliki itu adalah sikap yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contohnya, kamu penuh dengan sukacita, kamu suka menolong orang. Kalau teman-temanmu mendapat kesulitan, kamu selalu menolong. Kalau teman-temanmu merasa sedih,
kamu memberikan sukacita dalam kehidupannya. Maka Kak Intan percaya bahwa saat kamu melakukan hal-hal demikian, Kak Intan yakin bahwa kedewasaan rohanimu semakin hari semakin bertumbuh. Nah, saat kamu dewasa rohani pun, seperti contoh di rumah kamu, mungkin orang tua meminta kamu untuk menolong orang tua, mungkin ayah meminta kamu untuk menolongnya, mungkin ibu meminta kamu untuk menolongnya, mungkin adik-adik meminta kamu untuk menolongnya, mungkin kakak-kakakmu meminta kamu untuk menolongnya. Kamu harus siap untuk menolong kakak-kakakmu, menolong ibumu, menolong ayahmu, menolong adikmu. Karena Kak Intan yakin bahwa saat kamu dididik untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohani, kamu mengerti bagaimana sikap menolong seseorang yang membutuhkan pertolonganmu. Dan adik-adik, saat kamu berhasil menolong seseorang, saat kamu bisa membantu orang lain dalam keadaan kesusahan, itu adalah salah satu contoh kedewasaan rohani. Nah, kamu bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu ikut sekolah minggu, kamu mendengarkan nasihat orang tua, kamu mendengarkan nasihat guru-guru di sekolah, kamu mendengarkan nasihat dari guru-guru sekolah minggu. Kamu akan mengerti bahwa sikap yang kamu harus miliki menjadi orang-orang yang dewasa rohani sangatlah penting. Jadi, dimanapun kamu berada, jadilah teladan bagi orang lain. Itu adalah sikap kedewasaan rohanimu. Mungkin sekarang kamu masih bertanya-tanya, mungkin kamu kurang mengerti kedewasaan rohani seperti apa sih yang Kak Intan maksudkan. Nah, contoh sederhana yang harus kamu miliki adalah kamu bersikap baik kepada orang lain, kamu menolong orang lain, kamu memberikan sukacita kepada orang lain. Jika temanmu merasa sedih, kamu hibur dia. Jika temanmu merasa dia tidak mampu mengerjakan sesuatu, kamu tolong dia. Itu adalah sikap-sikap kedewasaan rohani. Nah, jangan seperti pohon ara. Dalam firman Tuhan ini, waktu itu Tuhan melihat bahwa pohon ara itu sudah berdaun, tetapi waktu Tuhan mendekatinya ternyata tidak punya buah. Dan saat itu pun Tuhan mengatakan kepada pohon ara itu bahwa buahmu tidak akan pernah dimakan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kamu harus menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kamu harus memiliki kedewasaan rohani, kamu harus bersikap dengan baik. Kalau kamu sudah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD, tapi kamu belum bisa bersikap dengan baik kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kepada guru-guru, kepada guru sekolah minggu, maka Kak Intan pertanyakan kedewasaan rohanimu. Bagaimana dirimu bersama dengan Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, itu yang paling penting. Kamu harus jadi contoh untuk adik-adikmu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Karena kamu kakak kelas 5 dan kakak kelas 6, kamu harus jadi contoh untuk adik-adikmu. Karena sepanjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kamu sudah melihat bagaimana guru-guru agama menasihatimu, bagaimana kamu harus bersikap di sekolah dengan baik, bagaimana kamu mengikuti ibadah setiap hari Jumat. Kamu harus bisa bersikap dengan baik, bisa memiliki kedewasaan rohani. Kalau sampai kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kamu masih bersikap seperti anak-anak yang tidak memiliki kedewasaan rohani, kamu masih nakal, masih meso, kamu masih melawan, kamu masih mencontek, dan lain sebagainya, berarti kamu belum berhasil. Kakak mau saat kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6, jadilah contoh untuk adik-adikmu, dan untuk adik-adik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, lihatlah contoh yang baik dari kakak-kakak. Biar kamu semakin hari semakin besar, semakin bertumbuh, semakin mengerti bagaimana sikap yang harus kamu lakukan. Karena pertumbuhan rohani yang dewasa sangatlah penting. Bukan hanya kelihatan bahwa fisikmu bertumbuh menjadi besar, kamu gemuk, kamu tinggi, tapi kedewasaan rohanimu tak ada, itu tak penting. Yang lebih penting adalah walaupun kamu kurus, walaupun kamu gak gemuk, gak sama seperti teman-temanmu, tapi kamu dewasa dalam rohani, itu hal yang paling penting. Jadi Kak Intan mau di sini, jadilah orang-orang yang menjadi contoh untuk orang lain. Dimanapun kamu berada, kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu, kepada orang-orang di sekitarmu, kamu harus menjadi contoh. Biar orang tahu bahwa kamu adalah Yesus Kristus tinggal dalam dirimu, dan kamu adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kami mau semakin hari semakin bertumbuh rohani di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami, biar kami yang sebagai kakak menjadi contoh untuk adik-adik kami, dan kami yang sebagai adik melihat contoh yang baik dari kakak-kakak kami, dan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus tolong setiap kami, biar dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kami. Kami juga berdoa menyerahkan pembelajaran kami sepanjang hari
ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami, berikan hikmat, kepintaran, ingatan yang tajam, agar pembelajaran yang kami dapatkan menjadi bekal untuk masa depan kami nanti. Bahkan guru-guru yang akan mengajarkan kami pada hari ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat agar dapat mengajar kami dengan baik. Untuk sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami ada dalam tangan Tuhan yang tepat. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.